Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SSD kelas RA ingin mempresentasikan laporan kami yang berjudul perbandingan model regresi linear menggunakan metode best subset selection, forward selection, and backward selection. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Happy Syahlur Ramadan, Nisrina Nur Afifah, Mirzan Yusuf Rabani, dan Pramudia Wibowo. Nah, kita masuk ke pokok presentasi kita, yaitu yang pertama, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbandingan efektivitas 3 metode seleksi variabel dalam pembentukan model regresi linear untuk menganalisis pengaruh harga cabai rawit di Provinsi Lampung. Metode yang dibandingkan adalah best subset, forward selection, and backward. Data yang digunakan meliputi informasi tentang harga cabai dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti luas lahan yang ditanami cabai, produksi cabai, konsumsi cabai, dan variabel lain yang dianggap relevan dalam periode waktu yang ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketepatan prediksi, kestabilan model, serta interpretasi hasil dari ketiga metode tersebut. Nah, kemudian pendahuluannya, pada dasarnya produksi cabai rawit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah luas lahan yang digunakan untuk penanaman cabai serta curah hujan yang diterima oleh wilayah tersebut. Luas lahan merupakan indikator penting untuk kapasitas produksi, sementara curah hujan mempengaruhi ketersediaan air yang esensial bagi pertumbuhan tanaman cabai. Kedua faktor ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data tentang luas lahan pertanian dan curah hujan di Provinsi Lampung dianalisis dan disesuaikan untuk keperluan penelitian ini. Kemudian lanjut kepada subset selection. Subset selection merupakan proses pemilihan kumpulan terbaik dari variabel yang tersedia untuk memberikan hasil yang optimal pada saat membangun model. Dilakukannya subset selection untuk mengurangi dimensi data untuk membuat proses model menjadi lebih efisien dan cepat, meningkatkan akurasi untuk memilih fitur yang penting dan membuang fitur yang tidak relevan atau bahkan mengganggu performa model. Dan subset yang lebih kecil biasanya lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan menggunakan fitur yang ada. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan subset selection yaitu filter methods, wrapper methods, dan embedded methods. Lanjut kepada stepwise selection yang dibagi menjadi dua, yaitu forward selection dan backward elimination. Forward selection adalah seleksi maju yang dimulai dengan model kosong yang tidak termasuk dalam variabel apapun. Pada setiap langkah satu variabel ditambahkan ke model berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan proses ini berlanjut hingga tidak ada peningkatan yang signifikan lagi dalam kriteria evaluasi atau hingga mencapai jumlah variabel yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah backward elimination. Backward elimination yaitu penghapusan mundur yang dimulai dengan model yang mencakup semua variabel, yang dimana setiap langkah satu variabel dihapus dari model berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan proses akan terus berlanjut hingga tidak ada lagi variabel yang dapat dihapus tanpa mengorbankan signifikansi model. Kemudian pemilihan model optimal. Nilai CP statistik. Nilai CP digunakan untuk mengukur keseimbangan antara kompleksitas model dan kecocokan model dengan data. Nilai CP terkecil menunjukkan model optimal yang menyeimbangkan kompleksitas dan kecocokan dengan baik. Namun nilai CP tidak selalu menghasilkan model dengan akurasi prediksi terbaik. Kemudian dalam pemilihan model optimal ada AIC, yaitu atau Akaike Information Criterion. AIC digunakan untuk mengukur informasi yang hilang dalam model. Nilai AIC terkecil menunjukkan model optimal yang meminimalkan informasi yang hilang. AIC lebih disukai daripada CP karena sering menghasilkan model dengan akurasi prediksi yang lebih baik. Kemudian ada BIC atau Bayesian Information Criterion. BIC mirip dengan AIC tetapi dengan penalti yang lebih besar untuk kompleksitas model. Nilai BIC terkecil menunjukkan model optimal yang meminimalkan informasi yang hilang
dengan mempertimbangkan penalti kompleksitas. BIC lebih baik daripada AIC dalam menjaga overfitting pada model dengan banyak parameter. Dan kemudian dalam pemilihan model optimal ada yang terakhir yaitu Adjusted R-squared. Adjusted R-squared adalah modifikasi dari R-squared standar yang memperhitungkan jumlah parameter dalam model. Nilai Adjusted R-squared tertinggi menunjukkan model yang menjelaskan lebih banyak variasi dalam data dengan mempertimbangkan kompleksitas model. Namun Adjusted R-squared tidak selalu menunjukkan model dengan akurasi prediksi terbaik, terutama untuk model dengan banyak parameter. Pada model regresi linear berganda dengan metode Best Subset Selection, hasilnya menunjukkan pemilihan variabel independen terbaik dari algoritma Best Subset Selection. Tanda bintang menunjukkan bahwa variabel tersebut dipilih untuk dimasukkan ke dalam model. Model terbaik yang dihasilkan mempunyai 1, 2, dan 3 variabel independen, yaitu produksi cabai yang pertama, luas panen dan curah hujan yang kedua, produksi cabai, luas panen, dan curah hujan yang ketiga. Pemilihan model terbaik didasarkan pada kriteria tertentu sebagai nilai AIC, BIC, atau Adjusted R-squared. Lalu pada model regresi linear berganda dengan metode forward stepwise, hasilnya menunjukkan pemilihan variabel independen terbaik dari algoritma forward stepwise. Tanda bintang menunjukkan bahwa variabel tersebut dipilih untuk dimasukkan ke dalam model. Model terbaik yaitu dihasilkan mempunyai 1, 2, dan 3 variabel independen, yaitu produksi cabai yang pertama, produksi cabai dan curah hujan yang kedua, produksi cabai, luas panen, dan curah hujan yang ketiga. Pemilihan model terbaik didasarkan pada kriteria tertentu seperti nilai AIC, BIC, atau Adjusted R-squared. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Model ini memiliki nilai R2 sebesar 0,99, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga cabai. Meski menggunakan metode yang berbeda, hasil pemilihan variabel kunci yang konsisten menunjukkan konsistensi analisis. Faktor-faktor seperti terbatasnya jumlah variabel prediktor dan ukuran sampel yang digunakan mungkin berkontribusi terhadap kesamaan hasil ini. Sekian, terima kasih.